Halo guys, kembali lagi ke sini. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film dari Cina yang berjudul Golden Spider City yang dirilis pada tahun 2022. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Ceritanya dimulai pada tahun 1978, diperlihatkan seorang wanita yang menganggap suaminya sebagai boneka dan menguncinya di peti mati. Dia itu punya putra yang masih kecil bernama Simakong. Sebenarnya ketika Simakong itu masih sangat muda, baru berusia beberapa bulan gitu, ayahnya menjalankan misi bersama tim risetnya. Dalam misi ini dia itu pergi untuk menemukan sesuatu yang berharga ke dunia bawah tanah, tapi dia belum kembali sampai saat ini. Inilah alasan ibunya itu menyimpulkan bahwa suaminya itu sudah mati dan menguburnya sebagai boneka. Sekarang adegan scene akan beralih ke 22 tahun kemudian, di mana Simakong itu sudah tumbuh dewasa. Dia dan pengawalnya berada di sebuah gua yang tujuannya datang ke sini adalah untuk menemukan mutiara yang berharga. Namun Simakong itu tidak datang atas kemauannya sendiri, tetapi karena paksaan. Sebenarnya ada seorang pria berbahaya yang merupakan orang jahat telah menculik temannya dan menjadikannya tawanan. Nama orang jahat itu adalah Sheng. Dia telah menetapkan syarat pada Simakong bahwa jika kamu membawakanku mutiara itu, maka aku akan membebaskan temanmu. Penjaga ini juga dikirim olehnya supaya Simakong itu tidak kabur dan dipasangkan sebuah kamera di kepalanya supaya Sheng bisa melihat semuanya. Simakong menganggap tempat ini tuh berbahaya, jadi dia itu berhenti kan. Tapi penjaga memaksanya untuk bergerak maju. Saat mereka berhenti di satu tempat, Simakong itu melihat sesuatu tertulis di dinding. Setelah masuk ke dalam, di sini mereka melihat peti mati. Begitu mereka mendekat, ada sesuatu yang tertulis di peti mati itu juga, tapi itu dalam bahasa lain. Jadi Sima itu tidak mengerti. Dia mulai bertanya nih kepada temannya yang bernama Lisa. Kemudian temannya membacanya dan memberitahunya bahwa peti mati ini adalah milik raja tertua yang berumur 1000 tahun dan mutiara itu ada di dalamnya. Segera setelah Simakong dan penjaga membuka peti mati itu, monster laba-laba tiba-tiba muncul. Monster yang merupakan laba-laba tapi ukurannya itu sangat besar dan itu terlihat sangat berbahaya. Mutiara berharga itu juga ada di lehernya. Begitu dia datang, dia menyerang Sima. Tapi yang mengejutkan, laba-laba itu tidak mati. Racun mulai keluar dari kepalanya, kemudian tubuh manusia keluar dari situ dan ini tuh terlihat sangat menyeramkan. Begitu dia meninggal, tubuh manusia juga hancur dan Sima bisa mendapatkan mutiara itu di lehernya. Sima kembali dan memberikan mutiara ini kepada Sheng, lalu Sheng memberitahunya bahwa mutiara ini adalah kunci untuk pergi ke sana, ke sebuah kota yang bernama Kota Emas atau Golden City, yang merupakan jenis kota yang istimewa karena setelah ke sana kita bisa menambah umur kita sebanyak yang kita mau, apalagi jika ada penyakit yang tidak kunjung sembuh. Pengobatannya juga bisa ditemukan dari sana. Sebenarnya Sheng itu menderita kanker, jadi dia itu ingin pergi ke Golden City dan menyembuhkan penyakitnya. Dan kini kunci untuk pergi ke sana tuh juga telah ada padanya dalam bentuk mutiara ini. Sekarang Sheng menunjukkan peti mati kepada Sima dan memberitahunya bahwa kami menemukan ini beberapa hari yang lalu di tepi laut ketika mereka sibuk ngobrol, dan dari belakang mayat itu tuh bangkit bersama kain putih yang menutupinya seperti mumi. Sekarang Sheng memberitahu Sima bahwa kamu akan pergi ke Kota Emas, tetapi Sima menolak. Pokoknya Sima itu tidak mau datang ke sana. Lalu tiba-tiba mayat peti mati itu jatuh. Mendengar suaranya ketika semua orang berbalik dan melihat, maka mereka menjadi sangat ketakutan. Nah, Sima memanfaatkan momen ini untuk kabur dari sana membawa temannya, tapi mayat yang ditutupin kain putih, potongannya itu tersangkut di celananya Sima. Begitu Sima melarikan diri, mayat itu tuh juga pergi bersamanya dan datang ke rumahnya. What should we do?
Karena semua keadaan itu Sima menjadi sangat ketakutan. Dia itu langsung menemui petugas polisi dan menceritakan semuanya. Namun ketika petugas polisi datang ke rumahnya bersama Sima, mereka cukup terkejut melihatnya bahwa tidak ada mayat yang terbungkus kain apapun. Hanya ada seorang pria dan teman Sima yang duduk di sana. Setelah itu Sima mulai bertanya nih kepada temannya, di mana mayatnya dan siapa pria ini? Di sini dia mengatakan yang sebenarnya bahwa ketika dia melepaskan kain putih dari mayatnya, pria ini tuh keluar dari dalam. Kini lelaki itu cukup terkejut melihat foto Sima dan ibunya di dalam rumah. Dia mulai membandingkan gambar itu dengan Sima dan memberitahunya bahwa kamu adalah anakku. Mendengar itu Sima menjadi marah. Dia mulai mengejar pria itu, melempar barang, dia mulai memukulinya. Dia berkata, jangan bicara omong kosong, ayahku tidak hidup karena dia itu sudah meninggal. Selama percakapan mereka, teman Sima juga jatuh pingsan. Ketika mereka berdua datang kepadanya dan melihat, maka mereka mengetahui bahwa ketika dia berada dalam tahanan Sheng, saat itu Sheng memberinya obat beracun. Karena itu keduanya menjadi sangat khawatir. Karena jika tidak segera diberi penawar racun selama 7 hari, maka Lisa itu akan meninggal. Jadi sekarang Sima itu bersiap-siap untuk pergi ke Golden City untuk menyelamatkan nyawa temannya. Karena Sima akan ke sana, pria itu memberitahu Sima bahwa saya telah pergi ke kota emas. Aku tahu sepanjang jalan, jadi aku akan membawamu ke sana. Setelah itu kita melihat mereka bertiga di kapal terbang karena mereka akan pergi ke dunia bawah tanah di mana Golden City itu berada. Kemudian awan gelap itu datang di depan mereka. Setelah melihat ini, mereka menjadi khawatir, tapi begitu kapal terbang dengan cepat, entah bagaimana mereka itu tiba-tiba udah keluar dari sana. Kemudian mereka datang ke suatu tempat dan melompat satu persatu. Sekarang Sima dan temannya telah datang ke dunia bawah tanah, tapi tidak dengan pria itu karena tasnya itu tersangkut guys di pohon. Nah, gak lama setelah itu mereka dihadang sama suku aneh dari sana. Tapi untungnya Lisa tiba-tiba datang dan para suku itu pergi. Ada juga tempat seperti gua besar di sana. Begitu pria itu masuk ke dalamnya, dia memberitahu mereka bahwa ada jalan ke bawah sini. Kemudian Sima dan temannya melakukan seperti ini. Setelah masuk ke dalam, mereka turun tuh ke sebuah gua besar di mana sesuatu tertulis di dinding. Lisa membaca baris yang tertulis di dinding dan memberitahu mereka bahwa ada cara untuk pergi ke Golden City di depan. Siapapun yang datang ke Golden City, dia tidak bisa kembali karena ada banyak monster laba-laba di sana. Dan pemimpin mereka adalah monster laba-laba raksasa. Sekarang ketiganya makan kapsul agar pengaruh lingkungan bawah tanah tidak mempengaruhi tubuh mereka dan mereka tidak mati. Begitu dia bergerak sedikit lebih jauh, sebuah pintu muncul di depan mereka. Nah, begitu terbuka, saat mereka masuk, ada sebuah patung tergeletak di sana. Lisa memberitahu mereka bahwa ini bukan patung melainkan pintu. Saat Anda menyentuh dadanya, jalan ini akan terbuka. Setelah mendengar hal itu, Sima melakukan hal yang sama. Begitu dia menyentuh dadanya, pintunya itu benar-benar terbuka dan mereka pun masuk. Tapi di sisi lain kita akan melihat Sheng dan orang-orangnya juga datang ke sini sambil mengikuti Sima. Sekarang ketika mereka masuk ke dalam, pintu lain muncul di depan mereka. Dimana begitu Sima menyimpan mutiaranya, pintunya itu terbuka dan orang-orang ini masuk ke dalamnya. Karena di sini banyak kuburan, ada sesuatu hal yang ditulis pada satu tempat. Saat Lisa membacanya, dia memberitahu bahwa total ada 9 patung di sini, padahal seharusnya itu ada 10. Artinya patung ke-10 itu tersembunyi di suatu tempat. Mendengar ini, Sima mengeluarkan pemindai, yaitu alat untuk menemukan satu patung itu, dan orang-orang ini mendapatkan alamat patung ke-10 yang ada di sini. Pria itu mendekati kuburan, ada wajah di atasnya. Pria itu memberitahu mereka bahwa kita harus memasukkan darah ke mulutnya, karena dengan melakukan ini, pintu Golden City akan terbuka. Tapi si Makong tidak mendengarkannya dan memasukkan cairan biasa ke dalam mulutnya. Begitu dia melakukan ini, sebuah peti mati muncul. Ketika orang-orang ini membuka penutup peti mati dan melihat ada penjaga gua yang sangat panjang di sana yang terletak di bagian bawah, dia tampak sangat menakutkan. Mereka terkejut ketika melihat monster laba-laba di sana dan akan menyerang mereka. Anehnya semakin dekat, laba-laba itu tuh akan semakin besar. Kulitnya itu sangat aneh, berwarna hijau dengan duri runcing. Kecepatannya sangat cepat sehingga dalam hitungan detik dia menyerang ketiganya berulang kali. Namun Sima juga menghadapinya. 这些臭蜘蛛和楼兰王墓穴的蜘蛛很像，快！ Sebelum mereka sempat membunuh, tim Sheng itu datang ke sini dan menembakkan peluru ke laba-laba itu. Beberapa laba-laba ini tuh mati karena ditembak, tetapi beberapa lompat dan menyerang para penjaga dan membuang mereka.
Dan dengan cara ini banyak orang meninggal. Setelah itu ketika Sheng datang ke sana, dia sangat terkejut melihat pria itu. Dia mulai bertanya, apakah kamu benar-benar hidup? Melihat hal itu, Sheng jadi semakin yakin kalau Golden City akan benar-benar memberi manfaat bagus. Contohnya si pria ini tidak menua. Sebenarnya dia juga mengakui bahwa dia itu adalah ayahnya Sima. Jadi sekarang kita panggil saja pria ini sebagai ayahnya Sima. Kemudian Sima memberitahu Sheng bahwa racun yang kamu berikan pada Lisa, tolong kasihkan penawarnya. Tapi Sheng menolak dengan satu syarat. Pertama, beritahu saya jalan ke Golden City. Mendengar hal tersebut, ayah Sima mengelabuhinya dengan cara yang lucu. 推门术， Setelah itu Sheng dan pengawalnya terkecoh, sementara Sima, Lisa, dan juga si ayahnya memanfaatkan hal ini untuk kabur dan mencuri penawarnya. Ketika ketiganya melompat dari gua dan turun, mereka sampai pada suatu tempat dan terjebak. Ayah Sima mulai memberitahu mereka bahwa kita tidak boleh berhenti di sini, tetapi turun lebih jauh. Tapi Sima menolak untuk mendengarkan. Jika kita pergi lebih jauh ke bawah, kita bisa terbunuh. Mengabaikan kata-katanya, ayah Sima melompat turun di mana di situ tuh ada air. Akhirnya mau nggak mau Sima dan Lisa juga harus melompat. Mereka berkeliaran di air terjun berbentuk lingkaran dan jatuh ke sungai yang sangat besar. Setelah keluar dari sungai, mereka bergerak maju menuju hutan dan mereka datang ke tempat yang aneh di mana ada banyak pohon jamur besar di sana. Kemudian ayah Sima melihat tanaman aneh yang membawa mayat mumi bersamanya, dan mayat ini juga dibungkus dengan kain putih. Ada juga jaring di atasnya. Melihat hal tersebut, ayah Sima tuh melompat dan mengambil mayat itu. Sementara Sima memotong tanaman itu dengan pisaunya. Ketika mereka merobek kain itu dan melihat mayatnya, ayah Sima mulai menangis. Dia mengatakan bahwa ini adalah mayat profesor kita. Kemudian dia melihat pemandangan yang sangat aneh. Jadi di situ ada banyak mayat terbungkus guys, dan tanaman aneh yang terlihat seperti ular itu membawa semua mayat yang ada di dalam tanah bersamanya. Nah, gak lama setelahnya Sheng dan pengawalnya datang juga tuh ke situ. Mereka menangkap mereka di bawah todongan senjata dan menjadikan mereka tahanan. Baru saja akan membunuh, saat itulah tanaman berbahaya menyerang mereka dari atas. Memanfaatkan kesempatan ini, Sheng mengajak ayah Sima bersamanya. Setelah itu, Lisa menjelaskan kepada Sima bahwa pria itu adalah ayahmu, itu sebabnya dia menyelamatkan hidupmu. Tapi, dia masih saja tidak percaya. Ketika dia bergerak maju, dia menemukan buku harian di mana tertulis bahwa pada tahun 1978 seorang pria datang ke Golden City bersama tim ilmuwannya, tapi dia itu diserang oleh monster raksasa. Dengan serangan monster itu, pria itu jatuh ke dalam peti mati dan keluar dari kotak emas. Karena dia terbungkus pakaian pelindung, itu sebabnya dia itu tidak menua. Setelah membaca ini, Sima ragu apakah pria itu adalah ayahku yang saat ini bersamaku. Sekarang mari kita lihat ayah Sima dan Sheng yang akhirnya datang ke Golden City, dan setelah datang ke sini, Sheng dan orang-orangnya sangat senang. Di sini Sheng bertanya kepada ayahnya Sima, "Bagaimana kamu bisa selamat? Kau terlihat baik-baik saja dan tidak menua sama sekali." Tapi ayahnya Sima itu tidak menjawab apapun. Nah, karena itu Sheng menjadi marah dan dia mulai memukulinya, tetapi kemudian Sima datang ke sini, menyerang semua penjaga dan membunuh mereka. Dia kemudian berkelahi dengan Sheng juga. Dia meraihnya dan menyelamatkan nyawa ayahnya karena setelah membaca buku harian itu, Sima pun percaya bahwa dia adalah ayahku. Perkelahian antara Sima dan Sheng ini lumayan sengit sampai Sima itu hampir sekarat, tapi untung ayah Sima bangkit dan menyerang Sheng, dan dengan cara ini nyawa ayah dan anaknya pun terselamatkan. 不继续探险了。错过太多，不能错过你成家呀。哎，他怎么不理你啊？ Sekarang Lisa datang ke suatu tempat dan menyalakan mesin dengan tangannya sendiri dan mulai berdoa tuh dia di situ. Dimana video 3D mulai diputar di depan Sima dan ayahnya. Setelah melihat ini, mereka menemukan bahwa sebuah pesawat luar angkasa alien bertabrakan dengan Golden City. Karena itu kotak emas dan pesawat ruang angkasa itu datang ke sini. Sementara semua pesawat ruang angkasa lainnya jatuh ke yang lainnya. Kemudian monster laba-laba raksasa yang sama tuh datang di depan Lisa, duduk berlutut dan mulai berdoa. Melihat hal tersebut, Sima
Sima teringat bahwa Lisa itu juga punya tato yang sama dengan para kaum raja yang menangkap mereka sebelumnya. Artinya sebenarnya Lisa itu juga bagian dari mereka nih. Gak lama setelahnya Lisa seperti pasrah pada monster itu dan berujung dimakan. Tapi tiba-tiba Shang juga tersadar. Begitu dia bangun, monster laba-laba itu juga menyerangnya dan membuatnya terjebak di jaringnya dan kemudian memakannya juga. Pertarungan antara laba-laba Sima dan juga ayahnya kembali dimulai. Karena kapal alien itu hancur, melihat akhir dari tempat ini, ayah Sima sengaja menyelamatkan Sima dengan cara mengunci Sima di peti mati dan memberinya foto. Dia mulai bertanya, "Anakku, aku telah menemukanmu. Katakan padaku bagaimana kabar ibumu?" Lalu di sini Sima itu menceritakan bahwa setelah kematian ayahnya, sebenarnya kami tuh banyak mencarimu, tapi saat kami tidak menemukanmu, maka ibu tuh mengubur semua fotomu dan menganggap bahwa kamu itu sudah meninggal. Jadi di dalam peti mati boneka dikuburkan sebagai mayatmu. Setelah itu ibu juga meninggal. Mendengar hal itu ayahnya sangat sedih, tapi dia melepas kabel kotak emas karena peti mati itu terbang dan keluar dari sini. Monster laba-laba menyerang ayahnya dan membunuhnya. Setelah itu terjadi ledakan besar di seluruh tempat ini dan begitu semuanya selesai, monster raksasa itu pun juga terbunuh. Bertahun-tahun berlalu, setelah itu kita melihat sebuah kapal, ada beberapa orang di dalamnya. Mereka sedang bermain kartu, kemudian mereka melihat peti mati di dalam air yang mereka bawa ke dalam kapal. Saat peti mati dibuka, ada Sima di dalamnya. Dia bertanya, "Tahun berapakah sekarang?" Kemudian mereka memberitahunya bahwa saat ini adalah tahun 2010, artinya lagi-lagi dalam cerita bertahun-tahun telah berlalu. Dan saat itu Sima juga tinggal di dalam peti mati seperti ayahnya dan usianya tidak bertambah. And anyway, film pun tamat. Terima kasih guys sudah menonton video ini. Semoga kalian cukup terhibur ya, meskipun ini tuh fiktif. Ya begitulah. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe supaya saya semangat, supaya saya supaya semangat lah intinya. And see you on my next video. Bye bye.